Oke guys, hari ini kita bikin ini cara-cara memindahkan ini kasturi tooth ataupun kasturi cangkukan pergi polybag guys. Oke, yang kasturi tooth begini muka ada guys. Begini. Ini sudah bakar guys, Nih. Sudah bakar. Dia 2 tingkat yang ini. Biasa saya bikin bertingkat-tingkat kalau pokok dia besar sudah. Bertingkat-tingkat. Ini pun bakar. Kita putung dia. Peralatan mesti mau ada gunting ini. Oke guys. Begini mukanya. Ini polybag recycle guys. Dia masih boleh guna. Bila sampai di ladang kita kasih kuyak juga. Jadi kalau dia boleh bertahan sampai proses pemindahan ke ladang guys, kita manfaatkan yang barang terbuang guys. Jadi cara dia ambil ini polybag, isi 1/3 daripada ini polybag. Kalau macam saya genggam, 1 genggam sajalah. Step pertama 1 genggam saja. Lepas itu kita putung ini cara saya cangkok guys. Cable tie, kita putung ini cable tie. Putung dia, buang. Ada pisau tajam. Pakai ini pisau tajam, putung sini. Sup. Mulai putung nih plastiknya. Sup. Lepas itu kita buka dia. Kita buka deh guys. Begini guys. Seboleh-bolehnya jangan sampai terbongkar ini media ya guys. Saya pakai kokopet. Ini. Oke, sudah isi 1/3 dari polybag. Baru kita masuk ini. Baru kita isi tanah lagi. Untuk proses pertama kita kasih mampat betul-betul guys, betul-betul kasih mampatnya. Kalau tidak akan kasih mampat, bila ada angin ini goyang-goyang, bila ada itu akar yang halus tumbuh, dia punya proses pengakaran akan terganggu guys kalau ini pokok dia goyang-goyang guys. Jadi kalau dia sudah grip, dia punya akar tidak ada gangguan. Contoh dia yang sudah mampat guys, kita angkat ini polybag tidak jatuh guys. Kita kasih gini-gini pun tidak jatuh. Ini dia punya contoh kalau untuk baru proses pertama kali guys. Tapi kalau pergi ladang sudah lain cerita lah. Oke, ini macam sudah satu siap. Kita bikin lagi proses seterusnya. Kita ulang proses yang sama guys. Ambil 1 genggam. Ini tanah top soil guys, top soil. Tempat saya menuri getah guys. Yang tanah di bukit. Kalau rajin lagi ambil yang kawasan tanah di bambu, kawasan bambu, ambil saring, tapis dia, kasih campur sini media guys. Campur lagi limestone ke dolomit. Oke. Untuk itu dolomit itu untuk dia punya untuk menetralkan acid guys di dalam ini tanah. Tapi kalau topsoil guys memang bagus. Dia punya pH tanah memang cantik. Jadi ini saya tidak campur. Kita putung duluan pun boleh. Kita putung sini dulu. Baru kita putung yang ini pun boleh. Kalau dia punya akar sudah cantik guys, dia tetap tidak akan pecah. Dia masih 1 biji begitu. Dia akan grip. Itu kita punya media. Saya guna
kokopet. Saya ulang lagi ya, proses pertama ini mesti mau kasih mampat dah. Biar itu, ini media kita, ini tanah grip itu akar. Kalau dia punya akar tidak kena grip, betul-betul tidak kena pegang itu media. Bila musim angin atau apakah yang boleh menyebabkan ini pokok goyang-goyang, proses pengakaran dia jadi lambat guys. Begini ya guys. Kalau media bagus guys, jangan takut kita kasih manfaat dia betul-betul. Sebab akar dia pun, ini media dia poros kan, dia bila kita siram pun dia tetap akan masuk. Tapi kalau 100% tanah liat, nah itu susah sedikit guys. Mesti mau ada campuran. Kalau macam bukan topsoil pun kita gunakan nisbah 3, nisbah 1 lah. Tanah biasa, pasir, sama kompos. 3 tanah, 2 pasir, 1 kompos. Kalau macam kita mau guna bukan topsoil lah. Tapi kalau rajin topsoil yang terbaik guys. Dia tidak pecah guys. Bila akar sudah cantik, dia sudah bungkus, dia sudah pegang ini media, dia tidak akan pecah guys.
Oke guys, jangan lupa subscribe, tanda saput. Harap ini perkongsian saya guys bermanfaat guys. Nanti saya akan bikin lagi itu tutorial cangkukan terpantas, cara menyangkuk limau kasturi yang pantas guys. Saya beli cangkuk sampai 300, 400, 500 satu hari guys. Jangan piknik begini guys, menggunakan kabel tarik dan media kopet. Oh, ini besar guys. Oke guys, jangan lupa support guys, subscribe ya guys. Nanti saya akan bikin tutorial yang banyak lagi berkaitan dengan perkebunan pertanian guys. Sama mana mau cantum durian, macam-macam lagi lah guys. Kalau dulu guys, cara cangkuk menggunakan tanah, tapi saya guna kokopet guys. Guna kokopet sebab kokopet dia tahan pegang air guys. Itulah sebab saya guna kokopet. Sama akar pun senang berkembang. Saya menyangkuk tanpa menggunakan hormon pengakaran guys. Memang kosong, kokopet saja. Saya guna kokopet saja guys. Tidak akan terbongkar guys kalau akar sudah cantik. Saya akan kongsikan tips-tips dan cara-cara cantuman-cantuman yang paling pantas dan paling senang guys, yang tidak cerewet. Proses dan cara-cara menyangkuk yang paling simple, cara cantuman yang anti gagal. Nanti saya akan kongsikan di channel YouTube saya guys.
Jadi jangan kamu lupa subscribe guys, sebagai tanda support kamu orang guys. Nah guys, kalau akar sudah cantik tidak akan pecah dia punya media. Dan cara untuk mau tahu dia punya akar sudah matang guys, begini ya guys, dia punya warna kuning sudah. Nah, dia punya akar sudah kuning, kuning betul-betul guys. Nah itu tanda dia sudah matang guys. Isi polybag 1/3 dulu. Jangan kasih penuh satu kali, baru kita simpan ini cangkukan, bibit cangkukan, baru isi balik, kasih full. Lepas itu kasih mampat ya guys, kasih mampat ya. Oke, gitu. Lepas itu kita angkat testing. Kalau ini pigang sudah lulus. Saya bikin berkali-kali ya guys, supaya mau nampak dari cara, supaya yang pemula untuk yang bahagian ini, kasturi ini dapat manfaat guys. Kalau yang pro sudah itu nah, ini berbuah sudah guys, udah buah sudah. Ini kita buka guys. Nah, ini kita buka, boleh campur di soto guys, kita boleh makan. Potong kabel tie, saya isi dulu 1/3. Oh ini kita buka, potong dulu. Gini. Ini kalau tanam terus berbuah nih guys. Nah, terus berbuah, dia sudah ada bunga. Tapi kalau memang mau target, mau kasih besar ini buah pertama, kasih buang dulu guys, kasih besar ini dia punya pokok dulu, sudah cantik, baru kasih berbuah dia guys. Tapi boleh juga kasih berbuah terus kalau betul-betul kita jaga dia punya tanah guys. Dia start berbuah dan pokok pun sambil membesar guys, kalau cukup nutrien yang kita bagi ini pokok. Kalau di ladang sudah tanam dalam paso pun, kalau cukup dia punya makanan guys, pun cantik. Tanam di ladang pun kalau tidak cukup makanan dia, sama juga tidak subur, sedikit juga buah guys. Jadi dia punya rumusan, kasih cukup makan ini pokok guys, kasih cukup dia punya zat-zat, dia punya nutrien tanah. Nah, isi 1/3. Ini kita buka. Nah ini kurang cantik guys, panjang kurus, tapi nanti dia sudah besar baru kita bentuk dia punya dahan-dahan, dia punya cabang-cabang guys.
Saya akan mengungsikan yang guys, yang berkaitan sama orang-orang kampung saja. Yang berkaitan perkebunan, kerja-kerja kampung. Jadi siapa yang ingin mengikuti itu macam mana proses kerja-kerja di kampung, kamu subscribe guys, like, komen, share, itu tanda kamu punya support guys sama saya. Nah, gini cara deh guys ya. Oke guys, untuk pengetahuan kamu guys, ini saya bikin orang punya tempahan guys. Ini orang punya tempahan. Nah, jadi siapa yang dapat menguasai ini ilmu, ini boleh juga bikin bisnis guys. Ini kalau sudah jadi guys, kalau orang ambil 100 ke atas, 100 ke atas guys, dia dapatlah ini 8 ringgit. 8 ringgit satu pokok kalau 100 ke atas pengambilan. Tapi kalau di bawah 100 guys, dia kena 10 ringgit satu pokok. Di bawah 10 pokok dia kena 12 ringgit. Begitu guys. Dia ada peringkat harga guys. Jadi dia punya harga ini, kalau yang baru begini, selepas ini dia sudah jadi, dia punya harga 12 ringgit guys satu. Tapi kalau saya sudah jual, bawa pergi tamu guys untuk berjual, dia punya harga lain sudah guys. Dia satu pokok 18 ringgit sudah. Jadi kalau orang datang pergi sini rumah 12 ringgit. Kalau satu pokok saja dia belilah. Tapi kalau 10 pokok dia dapat harga 10 ringgit sudah. Ini bentuk cantik guys. Dia punya dahan rendang, serendang. Banyak. Banyak dahan guys. Ini pun cantik guys, besar. Ini saya pakai polybag size kecil guys, sebab ini 1 bulan selepas ini akan terus kena kasih pindah pergi ladang guys. Kalau saya kalau sendiri tanam, saya terus direct pergi ladang begini guys, direct tanpa menggunakan polybag lagi. Kalau saya yang menanam guys, saya direct itu. Oh ya, ada lagi satu. Harga untuk yang begini guys, kalau dorang ambil banyak 6 ringgit saya guys. 100 ke atas. Kalau
Kalau macam sikit-sikit saja 8 ringgit. Tapi kalau 100 ke atas saya bagi 6 ringgit saja. Tapi ini kerja senang guys kalau sudah mahir. Kalau setakat 100 cangkukan untuk 1 hari, senang saya dapat guys. Nanti saya akan kongsikan cara cangkukan pantas di video akan datang guys. Orang kampung guys kalau rajin, ada ilmu, ada pengetahuan dalam bidang ini pertanian guys, tidak susah guys, tidak susah cari makan. Pandai menyangkuk begini saja pun boleh cari makan sudah guys. Boleh cangkuk jambu, jambu, cangkuk macam-macam lah, buah boleh jual guys. Sama kalau kita bikin sendiri kita boleh kontrol harga guys. Kalau macam pasaran orang terlampau tinggi, kita boleh kasih rendah guys daripada pasaran orang, sambil kita tolong-tolong orang yang betul-betul berminat guys. Baru saja kita cangkuk-cangkuk begini guys pun boleh menghasilkan duit guys. Selalu pandai ini cangkuk, cantuman buah-buahan, boleh cari makan sudah guys. Yang penting pandai cari customer, pelanggan. Oke sudah. Di samping itu kalau yang ada begini, kalau banyak tanam sendiri, dia punya buah pun boleh jual guys. Lumayan guys. Kalau ada tanah tempat tanam kebun, kalau tiada tanah, tanam 1-2 pokok kah, 10 pokok untuk cangkuk-cangkuk jual guys. Untuk kita tutut ya, jual. Yang pada online, ambil pelanggan dari online saja, kerja dari rumah saya guys, pun boleh dapat income. Ini boleh bikin hobi juga guys, tapi hobi yang ada manfaat guys. Kebetulan ya guys, saya dapat pergi menoreh pokok getah basah sama gerimis-gerimis, jadi saya pergi bikin ini guys. Kalau orang kampung guys beginilah, apa yang boleh dapat duit, yang penting halal, bikin saja guys. Begini guys. Jangan lupa itu step pertama 1/3 dari pulih. Kedua baru masuk ini. Ketiga baru isi, kasih penuh, kasih padat, mampat betul-betul untuk pertama kali pindah ke pulih kecil sebelum pergi ladang. Betul-betul kasih padat. Tujuan dia supaya dia punya akar
kurang goyang, kurang gangguan, supaya dia punya akar tidak terganggu bila dalam proses pengakaran guys. Ini seboleh-bolehnya kalau boleh dia kawasan yang tidak kena angin guys, karena matahari kuat tidak apa, jangan ada angin yang goyang, jadi proses pengakaran dia guys ada gangguan, itu yang melambatkan proses pengakaran dia. Paling penting itu. Jadi kalau sudah 1 bulan ke atas, dia punya akar sudah kuat, goyang-goyang pun tidak hal sudah guys. Tapi dalam masa 1 bulan pertama selepas kasih pindah begini guys, akar cukup sensitif. Kalau begini cara 99,9% lah keberhasilan dia guys yang tumbuh. Melainkan tanam begini kasih biara 1 bulan tidak pernah silam karena kemarau menyebabkan pokok kering, itu mungkin. Tapi kalau rajin menyiram guys, confirm tetap jadi punya. Sedangkan yang tidak akar guys, putung saja pucuk dia, kasih cucuk begitu pun boleh berakar. Ini kan lagi yang sudah ada akar sedia. Nah, ini boleh stick juga nih guys ya. Putung saja cucuk di tanah guys. Kalau ngam tempat sampai ada greenhouse jadi guys. Tapi dia punya asas begitu juga. Mesti kasih padat. Lepas kita bikin itu main stick itu mesti kasih padat betul-betul supaya yang stick tidak goyang-goyang, proses pengakaran dia tidak terganggu guys. Begitu. Oke guys, video pun terlalu panjang sudah. Saya harap kamu dapat manfaat atas perkongsian saya guys. Begitu step dah. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you for watching.